Coba bayangin deh, kita bangun besok pagi, nyalain TV, dan tiba-tiba dunia yang kita kenal itu udah beda. Bukan lagi berita politik biasa, tapi berita soal konflik global yang selama ini cuma kita takutin. Nah, terus apa artinya itu buat kita di sini, di Indonesia? Ini bukan lagi sekedar film fiksi ilmiah. Yuk kita bedah bareng-bareng data dan analisis dari para ahlinya. Oke, kita mulai dari sini. Peringatan sekeras ini datangnya langsung dari PBB loh. Ini nunjukin kalau ketegangan yang kita rasain di berita itu bukan main-main, ini adalah kekhawatiran nyata di tingkat paling atas. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi kalau, tapi lebih ke gimana bentuk perangnya nanti. Dan data dari World Economic Forum ini seolah-olah mengamini kekhawatiran tadi. Coba deh lihat baik-baik. Risiko terbesar yang diprediksi dalam 2 tahun ke depan itu bukan lagi isu lingkungan yang jauh, tapi justru konfrontasi geoekonomi dan konflik bersenjata antar negara. Ini ancaman yang udah ada di depan mata kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Perang zaman sekarang itu nggak cuma terjadi di medan tempur pakai tentara. Perang terjadi lewat sanksi ekonomi, di jalur perdagangan, bahkan lewat teknologi yang kita pakai sehari-hari. Setiap barang impor, setiap transaksi, semuanya bisa jadi bagian dari konflik yang jauh lebih besar. Oke, ini ngebawa kita ke inti pembahasannya. Kalau sampai perang dunia berikutnya terjadi, bentuknya tuh bakal jauh berbeda dari yang pernah kita lihat di buku sejarah. Kita sekarang masuk ke era peperangan generasi baru. Pernyataan ini nih, yang benar-benar ngubah cara kita mikir soal konflik. Kecerdasan buatan atau AI dan sistem otonom itu secara fundamental mengubah aturan main militer. Ini bukan lagi soal siapa yang punya tank paling banyak, tapi siapa yang punya kode dan algoritma paling canggih. Nah, kita kenalan dulu sama istilah kunci dari penelitian di Australia ini. Maika. Ini adalah agen cyber AI yang bisa jalan sendiri. Bayangin sebuah program komputer yang nggak cuma bisa ngehack, tapi bisa merencanakan serangannya sendiri dari nol, tanpa perlu dikasih perintah sama manusia. Dan ini bukan fiksi, ini teknologi yang dasarnya udah ada sekarang. Mungkin kedengarannya agak lebay ya, gimana bisa satu program komputer ngeruntuhin negara. Tapi ini adalah inti dari ancamannya. Gimana caranya sesuatu yang nggak kelihatan, cuma barisan kode, bisa bikin kerusakan sebesar itu. Yuk, kita bedah cara kerjanya. Ini adalah langkah-langkah standar dalam serangan siber. Biasanya, tiap tahap ini butuh waktu, butuh keahlian hacker. Nah, yang bikin beda sekarang adalah AI. Bayangin, semua langkah ini, dari nyari celah keamanan sampai ngambil alih sistem, dikerjain otomatis dengan kecepatan mesin. Manusia nggak bakal sempat bereaksi. Terus, contoh konkretnya gimana? Kita ambil skenario dari penelitian tadi. Sebuah Maika dikasih satu misi, kacaukan pemilu di negara target. AI ini lalu jalan sendiri. Dia nyari celah keamanan di sistem pemilu, bikin virus komputer khusus, terus nyerang di waktu yang paling kritis. Beberapa hari sebelum pemilu, boom! Semua data pemilih hilang. Nggak ada satu peluru pun yang ditembakkan, tapi demokrasi satu negara bisa lumpuh total. Nah, ini yang bikin ancaman ini beda dan ngeri. Kalau senjata fisik bisa kita hancurkan, tapi mecha, dia bisa menyebar dan menggadaikan dirinya ribuan kali di seluruh internet, bisa sembunyi di server di mana aja. Jadi, buat ngalahin dia, kita harus nemuin setiap kepingin terakhirnya. Sebuah tugas yang bisa dibilang hampir mustahil. Oke, tadi itu gambaran ancaman globalnya. Sekarang, pertanyaan yang paling penting buat kita. Gimana semua ini bakal berdampak langsung ke Indonesia? Mari kita lihat skenario yang paling mungkin terjadi. Menurut sebuah analisis, pemicunya kemungkinan besar adalah konflik regional yang meluas. Bayangin ada bentrokan di Timur Tengah. Konflik ini dengan cepat melibatkan negara-negara besar. Tiba-tiba, Selat Hormuz, jalur di mana 20% minyak dunia lewat, jadi zona perang. Ini udah bukan lagi masalah regional, tapi dalam semalam bisa jadi krisis ekonomi global. Dan ini dampak pertama yang bakal kita semua rasain di dompet. Nilai tukar rupiah, menurut para analis, bisa anjlok sampai 17.500 per dolar. Coba bayangin dampaknya. Semua barang impor, dari HP sampai bahan baku pabrik, harganya bakal meroket. Selanjutnya, inflasi di dalam negeri. Diperkirakan bisa melonjak sampai 7%. Artinya apa? Ya harga bensin, harga bahan pokok, biaya hidup sehari-hari, semuanya bakal naik. Ini adalah dampak langsung dari konflik di belahan dunia lain yang terasa sampai ke dapur kita. Pemerintah pasti bakal ada di bawah tekanan gede banget buat menstabilkan harga, terutama BBM. Nah, biaya subsidi energi bisa bengkak sampai 500 triliun rupiah. Itu uang yang luar biasa besar yang terpaksa diambil dari pos lain, misalnya anggaran buat pendidikan dan kesehatan. Dan efek dominonya nggak berhenti di situ. Bayangin aja,
ongkos kirim barang naik 50%, pasar saham bisa anjlok, industri andalan kita seperti tekstil bakal kena pukulan telak karena pesanan dari luar negeri berhenti dan rantai pasokan global kacau balau. Ini bukan lagi krisis di satu sektor, tapi guncangan buat seluruh sistem ekonomi kita. Kalau ekonomi udah susah, biasanya muncul masalah sosial. Kenaikan harga dan sulitnya cari uang bisa memicu keresahan. Bahkan ada analisis yang menyebut, dalam krisis global yang ekstrim, tekanan ini berpotensi memicu gejolak di daerah. Ini jadi pengingat kalau ketahanan ekonomi itu erat banget hubungannya sama persatuan nasional kita. Oke, gambarannya tadi emang kelihatan suram banget ya. Tapi apa artinya kita harus pasrah? Tentu saja tidak. Justru ada langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk membangun ketahanan kita. Yuk kita lihat solusinya. Para ahli menyarankan strategi 3 pilar. Pertama, ketahanan ekonomi. Kita harus mempercepat transisi energi dan punya stok pangan yang cukup. Kedua, diplomasi. Indonesia harus terus aktif mendorong perdamaian. Dan yang ketiga, yang paling penting buat kita semua, perlindungan sosial. Pemerintah perlu memperkuat bantuan sosial, tapi kita juga bisa saling bantu di lingkungan kita. Dukung warung tetangga, beli produk lokal. Ketahanan itu dimulainya dari kita sendiri. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Mari kita rangkum poin-poin terpenting dari pembahasan kita barusan. Intinya gini, definisi keamanan nasional itu udah berubah total. Di abad ke-21, negara yang kuat itu bukan cuma yang militernya canggih, tapi juga yang ekonominya mandiri, sistem digitalnya aman, dan yang paling penting, masyarakatnya bersatu dan solid. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Selama ini, Indonesia selalu memegang teguh politik bebas aktif atau netral. Tapi di dunia di mana perang bisa terjadi lewat kabel internet dan pasar saham, apakah bersikap netral saja masih cukup untuk ngejaga kita tetap aman? Ini adalah pertanyaan yang harus kita pikirkan bersama-sama. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Topik ini penting banget buat kita diskusikan. Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa buat like dan subscribe, biar nggak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa